Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. 3 opsi pewaris Sommer di Inter Milan, Vicario, Maignan, Atumbolu. Inter Milan mulai bergerak cepat dalam merencanakan masa depan sektor penjaga gawang. Yann Sommer, yang selama ini menjadi pilar penting di bawah Mistar, dinilai telah memasuki fase akhir siklusnya bersama Nerazzurri. Oleh karena itu, manajemen klub kini aktif mengidentifikasi kandidat pengganti jangka panjang, dengan kiper Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario, muncul sebagai salah satu nama terkuat. Menurut laporan Corriere della Sera, Inter telah menyusun daftar 3 kandidat utama yang dinilai mampu meneruskan peran Sommer di masa mendatang. Nama Guglielmo Vicario menjadi sorotan utama. Kiper Italia itu disebut tidak berada dalam situasi ideal di Tottenham, membuka peluang baginya untuk mempertimbangkan kembali karirnya di Serie A. Keinginan Vicario untuk kembali ke Serie A, menjadi faktor krusial yang membuat Inter Milan tertarik. Sky, Inter sangat tertarik pada Palestra, ini nilai transfernya. Inter Milan dikabarkan serius membidik talenta muda Italia, Marco Palestra, yang namanya mencuat sebagai salah satu profil yang sangat menarik perhatian manajemen Nerazzurri. Menurut laporan Sky Sports, Inter Milan menaruh minat besar pada Palestra, pemain muda yang tampil impresif bersama Cagliari di awal musim ini. Palestra, pemain kelahiran 2005, saat ini masih berstatus milik Atalanta, klub yang dikenal piawai melahirkan bakat-bakat muda Italia. Palestra dipinjamkan ke Cagliari pada musim panas lalu, dan telah mencatatkan 13 penampilan di Serie A, dengan torehan 3 assist. Penampilannya yang konsisten dan penuh keberanian di sektor bek sayap kanan, membuatnya menjadi incaran sejumlah klub papan atas. Di usia yang masih sangat muda, Marco Palestra telah menunjukkan kedewasaan permainan yang menonjol, kecepatan, stamina, serta kemampuannya membaca ruang menjadikannya aset berharga bagi Cagliari. Ia mampu berkontribusi baik dalam fase bertahan maupun menyerang, karakteristik penting bagi seorang wingback modern. Performa inilah yang membuat namanya mulai ramai diperbincangkan di bursa transfer, termasuk oleh klub-klub besar Serie A dan tim-tim Liga Inggris. Inter pantang menyerah kejar Rovella, terungkap tawaran lama dan duel panas dengan Fiorentina. Inter Milan kembali menunjukkan ambisi besarnya di bursa transfer. Meski sempat menemui jalan buntu pada musim panas lalu, klub berjuluk Nerazzurri itu belum menyerah dalam upaya merekrut Nicolo Rovella, gelandang muda andalan Lazio yang terus dipantau secara intensif. Kabar ini diungkap oleh La Repubblica, yang menyebut bahwa Inter Milan masih menaruh minat serius terhadap mantan pemain Genoa tersebut. Bahkan, ketertarikan itu kini berpotensi berubah menjadi persaingan sengit 2 klub, karena Fiorentina juga masuk dalam perburuan tanda tangan Rovella. Minat Inter terhadap Rovella sejatinya bukan hal baru. Pada bursa transfer musim panas lalu, manajemen Inter disebut telah mengajukan tawaran resmi kepada Lazio dengan nilai hampir menyentuh angka 25 juta euro. Namun, proposal tersebut ditolak oleh pihak Biancocelesti. Lazio menilai Rovella sebagai aset penting jangka panjang dan belum siap melepas sang gelandang di bawah valuasi yang mereka tetapkan. Meski gagal, Inter tidak menghapus nama Rovella dari daftar target. Sebaliknya, mereka tetap memantau perkembangan sang pemain secara konsisten sepanjang musim. Carnevali klarifikasi minat Inter pada Muharemovic, kami hanya dengar isunya, belum ada kontak. Direktur Umum Sassuolo, Giovanni Carnevali memberikan kejelasan seputar kondisi klub sekaligus merespons rumor transfer yang melibatkan bek muda Tarik Muharemovic, yang belakangan disebut masuk radar Inter Milan. Pernyataannya muncul di sela-sela Assemblea Lega Serie A, di mana ia juga membahas masa depan Nero Verdi dan fokus mereka pada talenta muda. Carnevali menegaskan bahwa proyek yang telah dibangun Sassuolo selama bertahun-tahun di Serie A tidak akan berhenti, meski klub sempat menghadapi realitas degradasi ke Serie B. Menurutnya,
Pondasi klub tetap kuat karena didukung penuh oleh kepemilikan yang memiliki visi jangka panjang. Terlepas dari degradasi, selama bertahun-tahun di Serie A kami selalu melanjutkan proyek ini, yang terus berjalan berkat dukungan pemilik klub, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa pilihan mereka pada pelatih Fabio Grosso, bukan keputusan instan. Grosso bukan sosok yang baru kami kenal musim ini, jika kami memilihnya, itu karena kami tahu kualitasnya. Tacinardi puji Lautaro Martinez, dia pemimpin sejati di lapangan. Performa dan karakter Lautaro Martinez kembali mendapat pengakuan, kali ini dari mantan gelandang Juventus dan timnas Italia, Alessio Tacinardi. Berbicara dalam program Cosesco Mode, Tacinardi menilai kapten Inter Milan itu sebagai sosok pemimpin ideal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah tim besar. Menurutnya, Lautaro bukan sekadar striker tajam, tetapi juga figur berkarisma yang mampu menjaga intensitas dan mentalitas tim, bahkan dalam situasi sulit. Berbicara sebagai mantan pemain, memiliki pemimpin di lapangan seperti Lautaro, dengan karisma seperti itu, adalah sebuah anugerah. Dia pemimpin besar. Kalau saya harus memilih, saya ambil dia seumur hidup, ujar Tacinardi. Pujian ini menegaskan status Lautaro sebagai jantung emosional Inter Milan. Penyerang asal Argentina itu bukan hanya memikul tanggung jawab mencetak gol, tetapi juga berperan sebagai penggerak semangat, penjaga standar, dan sosok yang berani bersuara demi kebaikan tim. Inter Milan bakal pantau performa Frenrup dan Norton Ciufi saat laga kontra Genoa. Inter Milan tidak hanya fokus pada 3 poin ketika bertandang ke markas Genoa pada laga pekan ke-15 Serie A, yang dijadwalkan kick-off Senin dini hari. Laga yang bakal berlangsung di Stadion Luigi Ferraris tersebut juga menjadi kesempatan penting bagi Nerazzurri untuk melakukan pengamatan langsung terhadap 2 pemain yang kini mencuri perhatian Serie A, Morten Frenrup dan Brock Norton Ciufi. Kedua pemain ini disebut sebagai target nyata Inter untuk memperkuat skuad musim depan, terutama mengingat kebutuhan generasi di beberapa sektor kunci. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport via FC Inter News, Inter Milan telah memantau Morten Frenrup selama beberapa bulan terakhir. Gelandang asal Denmark itu tampil impresif sepanjang musim lalu dan masuk dalam daftar evaluasi serius di bursa transfer musim panas. Meski demikian, pembicaraan sempat terhenti setelah Inter memilih mendatangkan Mehdi Diouf. Inter siap bangkit, Ioan Boni diproyeksikan starter saat laga kontra Genoa. Inter Milan akan kembali beraksi di pekan ke-15 Serie A, pada Senin pukul 0 waktu Indonesia Barat, ketika mereka bertandang ke markas Genoa di Stadion Luigi Ferraris. Laga ini menjadi momentum penting bagi Nerazzurri untuk bangkit usai kekalahan menyakitkan di detik akhir, dari Liverpool pada ajang Liga Champions. Namun bagi Christian Cifu, duel kontra Genoa bukan sekadar soal 3 poin, melainkan juga tentang menyusun formasi terbaik di tengah badai cedera yang membuat beberapa posisi krusial perlu dirombak. Salah satu keputusan besar yang sedang dipertimbangkan Cifu adalah memberi kesempatan starter kepada striker muda, Ioan Boni, menggantikan Marcus Thuram. Boni tampil impresif dalam beberapa pertandingan terakhir, menghadirkan energi, fisik, dan agresivitas yang berbeda di lini serang. Boni dinilai mampu menjadi partner ideal bagi Lautaro Martinez, terutama menghadapi pertahanan ketat Genoa. Thuram sendiri berpotensi diistirahatkan, setelah menjalani rangkaian laga intens yang menguras fisik. Dumfries kemungkinan jalani operasi, Darmian siap comeback. Inter Milan menghadapi situasi krusial jelang laga pekan ke-15 Serie A, melawan Genoa. Kabar terbaru dari Sky Sport Italia mengungkap perkembangan penting terkait sejumlah pemain yang tengah dibekap cedera, khususnya Denzel Dumfries dan Matteo Darmian. Informasi ini disampaikan langsung oleh jurnalis terpercaya Matteo Barzaghi, yang menyoroti dampak besar bagi rencana taktik Christian Cifu. Di tengah kekhawatiran soal Dumfries, Inter mendapat kabar positif dari Matteo Darmian,
Pemain serba bisa tersebut dilaporkan sudah semakin dekat dengan comeback, dan bahkan akan dibawa dalam rombongan tim ke ajang Supercoppa Italiana. Kembalinya Darmian memberi Cifu opsi tambahan di sektor kanan, baik sebagai wingback maupun back sayap. Fleksibilitas dan pengalaman Darmian menjadi aset penting, terutama dalam periode padat pertandingan. Juventus serius incar Frattesi, Inter Milan pertimbangkan tukar dengan Refren Thuram. Juventus kembali mengarahkan radar mereka ke gelandang Inter Milan, David Frattesi. Menurut laporan terbaru, Bianconeri sangat serius memantau situasi Frattesi, bahkan terbuka peluang terjadinya transfer sensasional pada Januari mendatang, yang melibatkan pertukaran pemain antara dua rival klasik Serie A. Kabar ini pertama kali diungkap oleh pakar transfer Matteo Moretto, yang menilai peluang Frattesi meninggalkan Inter Milan pada Januari tahun 2026 sama sekali bukan isapan jempol. Menariknya, potensi transfer ini bisa berkembang menjadi operasi yang lebih kompleks. Inter Milan dikabarkan terbuka terhadap skema pertukaran pemain, dengan satu nama mencuat sebagai incaran utama, Refren Thuram. Refren adalah adik dari striker Inter, Marcus Thuram, dan saat ini menjadi salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Eropa. Profilnya yang kuat secara fisik, dinamis, dan agresif dinilai cocok dengan kebutuhan jangka panjang Nerazzurri. Inter bisa mempertimbangkan kesepakatan yang lebih luas, termasuk pemain. Kita tahu Inter sangat menyukai Refren Thuram, jelas Moretto.